Halo Sobat Komando, ketemu lagi dengan kami Info Komando Channel yang akan membagikan berbagai informasi menarik seputar dunia militer dan alutsista, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Namun bagi kalian yang belum bergabung dengan channel kami, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi agar kalian tak ketinggalan info-info terbaru dari Info Komando Channel. Sobat Komando, kalian pasti sudah sering mendengarkan tentang kehebatan pasukan Kopassus. Salah satu pasukan khusus andalan milik TNI Angkatan Darat ini kerap diterjunkan dalam misi-misi rahasia untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai pasukan khusus tentunya tak sedikit pengalaman yang dimiliki satuan ini dengan sederet keberhasilan operasi yang beberapa diantaranya diakui oleh dunia. Salah satu bukti kemampuan pasukan yang dulu bernama RPKAD ini adalah operasi penangkapan agen intelijen Australia pada tahun 1984 di Papua Nugini. Operasi ini sempat menghebohkan dunia. Agen intelijen Australia tersebut diketahui telah memasok bahan makanan dan senjata bagi pemberontak organisasi Papua Merdeka. Peristiwa itu diawali dari adanya serangan OPM ke salah satu pos TNI di Muara Tami, Jayapura, di mana saat itu pos diperkuat oleh Batalion 712 Kodam Merdeka pada 2 Oktober 1984. Serangan dadakan yang dilakukan oleh OPM dari arah Papua Nugini tersebut disiarkan oleh salah satu stasiun radio milik Australia. Pasca serangan dadakan tersebut, pasukan TNI pun melakukan penyisiran di sekitar area penyerangan. Di lokasi tersebut ditemukan jasad anggota OPM yang tergeletak bersimbah darah terkena tembakan dari prajurit TNI saat kontak senjata. Mayat anggota separatis tersebut tidak sempat dibawa lari oleh kawanan OPM karena tembakan balasan dari pasukan TNI yang bertubi-tubi membuat mereka kocar-kacir lari ke dalam hutan. Saat ditemukan, mayat tersebut terlihat mengenakan kaos bergambar peta Papua Nugini dan di sampingnya tergeletak sepucuk senapan AKS-74 buatan Uni Soviet dengan granat yang terlihat masih baru. Tentunya hal ini menimbulkan kecurigaan asal-muasal senjata yang digunakan oleh kelompok OPM. Teka-teki dari mana mereka mendapatkan pasukan senjata yang tergolong mustahil mereka miliki ini mulai muncul. Saat melakukan pengumpulan informasi, Pangdam Cendrawasih Brigjen Raja Kami Sembiring Meliala mendapatkan laporan intelijen mengenai adanya helikopter tanpa pintu yang kerap mendarat di sekitar kamp pelintas batas Blackwater tak jauh dari Famino, Papua Nugini. Heli yang disebutkan diawaki oleh 2 warga asing tersebut kerap menurunkan bahan makanan dan peti panjang yang diduga berisi senjata. Kecurigaan TNI terkait adanya dukungan asing terhadap para pemberontak menjadi sangat kuat, namun hal itu harus dibuktikan. Atas dugaan tersebut, pihak otoritas Australia dan Papua Nugini menyangkal dan menyebut tidak tahu menahu mengenai adanya kecurigaan Indonesia terhadap mereka. Untuk membuktikannya, Panglima TNI yang saat itu dijabat oleh Jenderal LB Murdani mengutus satu tim pasukan komando yang dipercayakan kepada Detasemen 81 Kopassus yang saat itu masih bernama Kopasanda untuk mencari siapakah pemasok senjata ke OPM. LB Murdani pun menunjuk Mayor Infanteri Prabowo Subianto sebagai pemimpin di lapangan. Tim tersebut kemudian diberangkatkan menggunakan helikopter dari Jayapura dan diturunkan pada sebuah titik lokasi yang dirahasiakan untuk melanjutkan perjalanan menggunakan perahu karet. Jauh perjalanan yang ditempuh dari titik perbatasan Republik Indonesia ke Papua Nugini diperkirakan sekitar 50 km. Perjalanan pasukan komando menuju Papua Nugini tidaklah mudah, karena ombak laut yang harus dilalui tergolong besar dan berbahaya. Bahkan dalam perjalanan, perahu karet yang ditumpangi pasukan komando sempat mengalami kecelakaan dan membuat satu personil cedera parah. Sampai di darat, pasukan komando ini kemudian mencari lokasi sasaran namun tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan. Tak mau menyerah, pasukan Kopasanda itu pun memutuskan untuk terus melakukan pengendapan di wilayah Papua Nugini tanpa terdeteksi. Setelah 2 hari 2 malam, akhirnya target yang ditunggu-tunggu muncul dari dalam hutan Papua Nugini.
pelaku yang berjumlah 2 orang itu tampak berusaha kembali memasuk senjata ke OPM. Bahkan mereka tidak sadar kalau sedang melintasi posisi pasukan komando yang bersembunyi di balik semak belukar. Tak butuh waktu lama, pasukan komando itu pun akhirnya meringkus kedua warga asing tersebut dan menginterogasinya. Dalam keterangannya, kedua warga asing itu mengaku sebagai agen Australia yang memberikan bantuan senjata ke OPM. Mereka juga menunjukkan lokasi di mana mereka memarkirkan helikopternya. Sebagai bukti adanya operasi intelijen asing ke wilayah Indonesia, kedua orang tersebut dibawa ke Jakarta untuk ditahan. Pemerintah Indonesia memberitahukan kepada Australia jika 2 agennya berhasil ditangkap di Papua Nugini karena kedapatan menyuplai senjata dan amunisi ke pemberontak OPM. Sontak kabar ini memberikan efek kejut ke negeri Kangguru tersebut yang tidak menyangka jika pasukan khusus Indonesia mampu melakukan operasi jarak jauh puluhan kilometer di luar teritorinya. Beberapa bulan kemudian 2 agen Australia yang berhasil ditangkap tersebut dibebaskan dan diekstradisi ke negara asalnya. Nah, seru kan mendengar cerita tentang kiprah prajurit TNI kita? Tetap ikuti Info Komando Channel dan follow Instagram kami di @infokomando untuk terus mendapatkan info seputar dunia militer dan alutsista yang tak kalah menarik dan terupdate. Jangan lupa like, share, dan komennya ya guys. Bye!